Ning ketika nguripke adegan ning kene bosok nek mbok saged. Angel tenan niku. Nguripke barang mati karo nguripke barang urip. Gampang nguripke barang urip. Ayo Janaka pentor sikile gegeden bokong gedhen ndal didramake ya elek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa di segala channel, baik channel Jonggiri, Sahabat Wayang, channel Pamor, dan juga Dianas Moro. Sebelum acara kita mulai dengan pentas virtual Seniman Muda Trah Kartosuro, ini putaran ketiga. Mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, kita selalu sehat walafiat dan bisa melaksanakan pementasan virtual untuk mengisi kreativitas wadah dari seniman muda Kartosuro. Berikutnya, para pemirsa semuanya, bahwa pada malam hari ini ada satu kebanggaan yang luar biasa karena di Sanggar Jonggiri ini dipunrawi tokoh senior kita, maestro pedalangan, yaitu Bapak Ki Purbo Asmoro Eskar M.Hum. Nah, ini beliaunya. Kemudian hadir juga untuk yang bertugas pada malam hari ini Adimas Dunung Wahyu Raharjo, sarjana seni yang akan gelar pakliran pada putaran ketiga dengan lakon Semar Tambak. Nah, mungkin ini sebuah lakon yang baru, Semar nambak kali ngendi nanti ya. Ya gitu. Ya coba nanti kita akan saksikan bersama ulah dari Mas Wahyu Dunung, mestinya tidak kalah heboh dengan putaran pertama dan kedua. Apalagi nanti ditopang dengan beberapa seniwati yang ada, ini kelihatannya baru muncul juga, nanti Mbak Putri meramaikan pada acara pementasan wayang ini. Oke pemirsa semuanya dan juga anak-anak seniman muda Kartasura, kita patut berbangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kalau yang putaran kedua kemarin yang menjadi narasumber kita adalah Bapak Dr. Sumanto yang sekarang juga hadir. Yang putaran ketiga ini coba kita akan berbincang-bincang dengan maestro pedalangan kita, Ki Purbo Asmoro, masih ganteng dan juga laris, terutama pada kreativitasnya yang begitu tidak padam dengan sebuah kreativitas ide untuk memunculkan beberapa sanggit-sanggit pedalangan. Selamat malam Ki Purbo. Selamat malam. Ya, sangat bahagia sekali Pak Purbo. Ini dihadir di tengah-tengah Trah Kartosuro ini. Iya. Luar biasa. Ini putu-putu semua. Saya juga merasa sebagian diri saya menjadi Trah Kartosuro juga karena masa sekolah saya nderek ngangsu kawruh di Windan. Di Windan juga di Gompang. Ya. Yang domisilinya di Gompang juga saya dolannya mesti ke Windan. Ya, jadi saya sudah biasa dengan Mas Pahang dan lain-lain itu, teman saya nyolong tebu. Iya, sangat mungkin dari putu-putu belum pernah dengar cerita kalau Ki Purbo sering menjadi bagian dari Trah Kartosuro karena beliau juga banyak ngangsu kawruh, terutama di Windan pada Bapak Kinaryo Carito dan Mbah Gondo Margo. Dan Mbah Gondo Margo.
Terima kasih sekali Pak Purbo karena rasa Syekh Sutresno tadi merekatkan persaudaraan antara Ki Purbo dengan Kartosuro nih. Ini bincang-bincang Pak Purbo dengan kondisi iklim situasi seperti ini, artinya secara nasional dan internasional semua terkena imbas dari pandemi COVID-19, dan kepedulian kita kepada seniman-seniman, terutama budayawan juga untuk mengisi kevakuman ini, sedikit kita untuk mengadakan pementasan virtual. Namun juga ini perlu juga dorongan dari senior seperti Pak Purbo Asmoro. Ini kita bincang-bincang Pak Purbo dengan pakliran yang ada untuk menyikapi situasi seperti ini. Tentu saja Pak Purbo juga ada kiat atau motivasi untuk mensupport kepada seniman muda how to survive, bagaimana untuk berdaya hidup gitu. Berdaya hidup bukan berarti mengandalkan sumber pendapatan dari pakliran saja, tapi berdaya hidup kreativitasnya Pak Purbo. Ya. Itu yang lebih esensi kan gitu. Ya. Monggo. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mengaturkan terima kasih kepada Mas Moko dan juga teman-teman semua yang mengundang saya sowan ke sini. Sebelumnya saya mengaturkan bekti dulu kepada senior saya, pepunden saya, guru saya Pak Sumanto. Itu yang minter ke saya. Kalaupun itu saya sudah pinter, tapi kalau baru sampai segini ya bukan salahnya gurunya, bukan salah saya. Ya, kurang. Tapi Pak Manto itu luar biasa itu konsepnya, cara menuangkan kepada putra-putra siswa itu luar biasa, saya akui. Tadi dengan keadaan pandemi yang seperti ini, ya bermunculan kan teman-teman semua kan sekarang kan ya juga bermunculan di lalu lalang di dunia YouTube, dan kita tidak ngerembuk itu, tapi memang itulah jiwa seniman itu selalu terpanggil di dalam situasi dan kondisi apapun. Itu jiwa seniman yang benar begitu. Jadi, nah ini satu kata kunci Mas Dunung. Jadi yang muda-muda juga pemirsa yang mendengarkan dan juga melihat tayangan ini, kata kunci dari Pak Purbo ini sangat valuable sekali bagi kita. Artinya semangat seniman ini memang tidak boleh surut, tidak boleh padam. Dan di situ menjadi sebuah tuntutan untuk berkreativitas, begitu Pak Purbo ya? Kira-kira begitu. Dan mohon maaf ketika dulu awal-awalnya saya agak ya memulailah itu di tak rewangin dalang karo gender dan memelas itu. Dan selanjutnya itu bukan berarti ngetok ke kepinteran atau memperlihatkan kelihayan, sama sekali bukan itu tujuan saya. Ya paling tidak di dalam situasi apapun, katanya wejangannya Pak Manto juga, sebaik-baiknya manusia itu kalau berguna bagi banyak orang. Entah nanti berguna atau tidak, ya monggo saja. Yang penting kami sebagai seniman sudah berbuat gitu. Ya tentu saja itu sangat bernilai lebih Pak Purbo, artinya apresiasi dari kalangan seniman itu juga memunculkan sebuah apresiasi positif, dan juga bagi pemerhati tentu saja itu sebagai sebuah ironi Pak Purbo. Ironi artinya apa? Pak Purbo dengan pakliran di samping gender, ya bermain gender dengan mayang dan sebagainya, itu menjadi satu ironi terhadap siklus kondisi sosial sekarang ini. Artinya who care, siapa yang peduli kalau bukan diri kita sendiri kan gitu ya. Maka kita tidak boleh bersifat acingeng seperti yang diwedarke kemarin-kemarin itu Mas Dunung ya. Monggo Pak Purbo. Ya, yang jelas di dalam situasi apapun yang namanya seniman ya tetap seniman. Hanya mungkin banyak juga yang bertanya bahwa situasi seperti ini akan sampai kapan, kan masalahnya kan itu kan. Lah kalau begini terus ya mestinya dari segi produktivitas untuk menciptakan sebuah karya ya waton orang itu masih diberi nyawa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, masih diberi kekuatan, kesehatan, mesti masih bisa berkarya. Tetapi sampai kapan seperti ini? Kalau ini tidak segera selesai atau ada solusi-solusi tertentu untuk para seniman tradisi, yang kemarin saya sudah pidato banyak tentang itu, bahwasanya ini bukan butuh sekedar bantuan,
tapi butuh solusi yang tepat. Karena kita semua adalah manusia, sama-sama manusianya ya. Bukan berarti untuk mencari finansial dan sebagainya, bukan itu, tapi paling tidak kan supaya kehidupan itu kalau memang setengah normal ya setengah normal, kalau memang normal ya normal, berprotokol dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan bukan berarti saya demo dan gugat, tidak. Namun untuk khusus seni tradisi, ya saya nggak tahu kalau seni-seni yang populer saya nggak tahu ya. Untuk seni tradisi saja sekarang perlu solusi yang sangat cepat dan tepat. Itu. Ya, ini sangat bagus sekali kata-kata dari Ki Purbo, terutama tadi selama kita masih bernafas itu tentu saja tidak putus kreativitas. Nah, ini tips-tipsnya Pak Purbo di dalam kaitannya dengan pakliran nih Pak Purbo. Ya. Kan kreativitas kadang kita terbentur dengan sebuah pakem, sebuah aturan. Cuma di sini kreativitas yang begitu mumpuni di Pak Purbo dalam satu lakon tuh bisa berbagai versi. Nah, ini yang perlu satu ulasan Pak Purbo supaya nanti bisa menjadikan motivasi bagi generasi muda seperti Mas Dunung, Aryo, kemudian Tulus dan sebagainya. How to create, bagaimana bisa menciptakan sebuah kreativitas tadi menjadi satu karya yang produktif. Ya begini, jadi yang gampangnya dulu kan begini, dalang itu mempunyai tanggung jawab untuk nguripke barang mati. Nah, mboten nguripke barang urip, ini kan barang mati. Lah itu tugas dalang memang super berat, dengan dibalut dengan beberapa unsur mulai dari lakon, sabet, catur, dialog dan iringan atau karawitan pakliran, itu semua kan memang harus ya nyaris dikuasai dalang lah paling tidak. Walaupun tidak ada di dunia yang sempurna, tidak ada, tapi nyaris itu menjadi tanggung jawab seorang dalang. Ya misalnya yang dominan misalnya saya cuman kepraannya Pak, ya ditambah item apalagi gitu ya supaya, karena tugas kita itu ngurip ke barang mati, bukan itu loh. Lah konsep saya seperti sudah saya aturkan berkali-kali diwawancarai oleh siapapun, sebenarnya hanya apa yang saya terima di dalam kuliah dan juga ngangsu kawruh, juga apa yang kita lihat, kita dengar, kita pelajari, juga kita serawung dalam kehidupan sebagai humanis, kemanusiaan dan sebagainya, itu yang harus diserap menjadi satu kesatuan di dalam hidupnya seorang dalang untuk diekspresikan menjadi sebuah karya seni. Lah cuman begini, empat sehat lima sempurna saja. Empatnya yang sehat itu adalah satu, menguasai konsep, kedua mampu mengaplikasikan, ketiga menguasai teknis pakliran, yang nomor 4 adalah sugih botean. Nah, jadi kalau 4 ini dikuasai sudah sehat, insya Allah gitulah. Walaupun tatarannya kesehatan ini sendiri-sendiri ya, sehatnya Mas Moko kan lain dengan sehat saya. Mungkin ukuran Mas Moko 6 sehat, aku mungkin 7 lagi sehat dan sebagainya. Tapi untuk 4 ini sudah sehat dulu. Lalu sempurnanya apa? Sempurnanya nanti setelah itu menjadi sebuah karya itu didukung oleh sarpras, sarana dan prasarana yang memadai. Yo gamelane ya ora flero, keprake api, wayange ya kena didelok wandane ora gegeden ndas, ora pentor sikile. Ayo Janaka pentor sikile gegeden bokong, gegeden ndas didramake ya elek. Wujute ra genah kok tiwas le jantur. Hal-hal itu. Jadi sindene, pengrawite, bapane ora blero, genderane seperti Pak De Pahang dan sebagainya, itu kan sarpras kan. Tapi bukan berarti penabuh karo sinden kok kudu disarpras, bukan. Maksud saya itu pendukung pertunjukan kan, ora kok alat, bukan. Tapi semuanya beliau-beliau mereka adalah seniman, tapi seniman pendukung dalam rangka nguripke niki. Nah, itu tadi, cuma itu. Oke, terima kasih sekali Pak Purbo. Ini satu tips yang sangat bermanfaat. Coba mungkin rekan-rekan atau adik-adik putu-putu yang mendengarkan ngendikannya Pak Purbo tadi, 4 sehat 5 sempurna, nyentel apa ora mau? Papat ya apa wae? Siji. Ya apa ya? Wah, konsep. Ya.
konsep. Mampu ning loro mampu mengaplikasikan. Nek sugih konsep tok, nek ora mampu gelar utahke nek istilahnya Pak Bambang Suwarno dan istilahnya Pak Manto mujudke di dalam anu ki yo anu gur konsep tok gendeng. Ning mriki konsep tok. Ning nek pinter gawe karo gelar utah tok ning tidak terkonsep. Itu yang gelambiar tekan ngendi-endi kalau ulangannya Pak Manto begitu. Tidak ngempel. Ya. Wah sangat sekali berfungsi sekali, bermanfaat sekali dawuh-dawuh Pak Purbo tadi, 4 konsep yang sudah disampaikan tadi, 4 sehat 5 sempurna. Jadi semuanya itu intinya dalang atau pakliran itu adalah menghidupkan barang yang mati. How so hard ya, artinya begitu sulit dan berat. Ini bahasa apa mu? Rada Inggris sithik ngono ya. How hard artinya gitu, begitu sangat berat ngoten Pak Purbo. Nyen diskusi ini ora nganggo ngono ki ra pati mantep. Nggih, wah jan elok tenan iki. Trah Tosuro. Aduh. Saya sedaya kok kula ngertos. Baik dari segi penalaran maupun prakteknya itu luar biasa. Klop. Nasibnya sing gering. Oh Mas Moko nasibnya bagus. Alhamdulillah. Ini tadi sangat-sangat bermanfaat sekali kata kunci dari Pak Purbo. Jadi yang muda-muda juga nanti pemirsa di YouTube, di channel Jonggiri, channel Sahabat Wayang, channel Pamor yang selalu monitor terhadap pementasan ini bisa mencatat intisari dari narasumber kita Ki Purbo Asmoro SKRMHUM yang sangat bermanfaat sekali. Tapi gini, saya tekankan berkali-kali ya dimanapun, itu mohon dimengerti oleh semuanya bahwa Pak Purbo itu bukan aliran idealis banget, ini mboten. Saya dijak entertainment ya oke. Nguripke barang mati karo nguripke barang urip. Niku nek bagi saya loh ya, enggak ngarani siapa-siapa. Gampang nguripke barang urip. Aku kualik Pak Purbo. Oh. Gampang nguripke barang urip. Misalnya Anda superstar dalam melawak atau apalah, atau nyanyi atau apa. Kan Anda sudah mempunyai trik tertentu. Aku neng kono berkarek nglawani tok wis iso dan gampang nantilah. Ning ketika nguripke adegan neng kene bosok nek mboten saged. Angel tenan niku. Angel tenan. Untuk sampai tataran tertentu loh ya, bukan sekedar urip-uripan ya wis kono angger wong iso lungguh ning arep debok iso. Begitu loh maksudnya. Lah itu sing ning bukan berarti saya meden-medeni tidak. Itu lah tinggal ingin jadi dalang apa. Nek zaman dulu kan ulangane Pak Manto kan juga ada dalang Wikalpo, dalang Purbo, dalang Sejati, dalang apa kan ada klasifikasinya menurut Noyo Wirangko atau menurut yang dulu-dulu juga ada begitu kan. Iya. Betul sekali. Ya oke. Ini kita juga ingin bicara sama dalang yang pada malam hari ini mau bertugas ini Ki Dunung Wayu Nugroho. Ya. Wayu Raharjo. Mboten ngangge anu. Asma Gondo sinten. Lah, mboten nek aliran Tosuro napa? Lak wonten ingkang Cerma, Gondo. Oh niki cari to. Oh iya. Ini gini Mas Dunung ya. Sekilas tadi juga mencermati, saya pikir jenengan tadi juga memperhatikan Mas Purbo begitu hidup sekali dalam menyampaikan ide kreatifnya, tipsnya, 4 sehat 5 sempurna. Ya sempurna yang tadi didukung oleh sarana prasarana yang mendukung, memadai, karena itu yang juga mendukung hidupnya sebuah pakliran. Nah ini nanti malam ini Mas, yang akan digelar Semar Tambak ini, mungkin ada implementasi yang nyantol dari apa yang disampaikan Pak Purbo enggak nih tadi? Dari apa yang disampaikan beliau Ki Purbo Asmoro, secara tidak langsung juga guru saya, karena walaupun saya tidak kuliah di pedalangan tapi selalu nyetel YouTube-nya beliau. Belum ada YouTube saja saya sudah nyetel YouTube-nya Pak Purbo ini. Hebat memang. Jadi sesuai juga dengan apa yang disampaikan Pak Sumanto minggu lalu bahwa sugih botean, poin yang keempat kalau tidak salah tadi sih. Sugih botean itu penting bagi seorang dalang. Bukan hanya pengetahuan tentang pedalangan, tetapi mungkin juga pengetahuan yang lain yang bisa diaplikasikan dalam cerita wayang itu sendiri, termasuk
keadaan konteks yang sedang terjadi. Nah, menikah juga termasuk botean. Jadi di malam ini kami mencoba untuk mengkelirkan sebisa mungkin apa yang situasi yang sedang terjadi sesuai dengan pandemi dan sebagainya. Dengan cara seniman kita menyampaikan konteks itu menjadi sebuah sajian pakeliran. Oke, mantap sekali kelihatannya. Putrane Mas Dr. Ratno kok ra pinter ya wis. Pokoke aku ngandel nek Kartosuro. Piyai menika menawi gugut. Mun puat ranjingan mungkin mesti. Pinter sedaya. Kang putra bareng nih Mas Aryo, Mas Aryo. Ya luar biasa turun dalang minulya Mbah Pujo Kuwasa itu kan dalangnya Bung Karno. Kengeyang. Ora ben-ben mbahmu ki dalange Bung Karno lho. Mulane mbahku dalange Pak Mertosami. Ya, ini bincang-bincang kita dengan Ki Purbo kalau diteruskan semalam kelihatannya masih kurang saja nih Pak Purbo. Cuma karena terbatas waktu dan terima kasih sekali hadir mensupport dari seniman muda Kartosuro supaya tetap berkreasi dan piweling saya kepada putu-putu semuanya. Apa yang disampaikan Pak Manto kemarin, apa yang disampaikan Pak Purbo hari ini, tolong itu dicatat menjadi sebuah ilmu yang tanpa kuliah. Artinya beliau memberikan kawruh secara gratis dan itu ada manfaatnya sangat besar sekali. Dan juga pemirsa di beberapa channel yang memonitor ini pun bisa mencatat. Saya yakin pemirsa di YouTube, akun YouTube ini nanti juga banyak kalangan seniman, kalangan pedalangan juga banyak. Apa yang bisa disampaikan oleh Pak Purbo tadi bisa dicatat, bermanfaat, diimplementasikan. Intinya di dalam seni pakliran pedalangan dan karya sastra, art and literature itu tidak jauh berbeda. Jadi merupakan simbol potret sosial kultural yang terjadi. Maka saudara semua juga harus pinter-pinter moco kahanan yang akan menjadikan satu ide kreatif seperti yang disampaikan oleh Ki Dunung Raharjo tadi. Jadi wayang yang nanti malam digelar Semar Tambak, apa yang akan disampaikan oleh Mas Dunung saya yakin nanti menjadi potret sosial kondisi sekarang ini. Begitu kita saksikan atraksi yang heboh dari Ki Dunung Raharjo. Terima kasih yang sebesar-besarnya Ki Purbo. Terima kasih, tidak ada kata lain yang saya ucapkan. Ini arek ngaturi wayang lawas kono yo akeh, dia bingung saya malah. Nek ijik gelem. Koleksinya luwih oke malah dadi nguyai segoro nanti. Matur nuwun sangat Ki Purbo atas rawuhipun dan penghormatan saya setinggi-tingginya. Titip putu-putu untuk digeladi diisi juga. Oke. Terima kasih. Mari para pemirsa semuanya dan juga Pandemen Budoyo kita ikuti kiprah dari Ki Dunung Raharjo Essen dengan lakon Semar Tambak.